Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Lusianti MM AAK, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengembangan produk jamu herbal temulawak campuran kayu manis untuk meningkatkan nafsu makan dengan kemasan yang praktis. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Mai Ardina Ningrum dengan NIM 2022-11053. Selanjutnya yang kedua ada Saudari Oza Aditya Pradana dengan NIM 2022-11098. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada peluang pasar. Untuk kondisi pasar saat ini, untuk kondisi pasar yang saat ini, jamu herbal, jamu gemuk temulawak dipengaruhi oleh beberapa tren global, terutama meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan produk alami. Berikut adalah mengenai kondisi pasar saat ini. Yang pertama ada permintaan produk herbal, yaitu pasar produk herbal termasuk minuman jamu temulawak semakin meningkat karena adanya tren kesehatan dan gaya hidup yang alami. Konsumen saat ini lebih peduli dengan bahan-bahan alami dan mencari alternatif pengobatan tradisional yang mendukung kesehatan pencernaan, imunisasi, dan anti-inflamasi. Yang kedua yaitu regulasi pemerintah. Di Indonesia, pemerintah mendorong penggunaan jamu sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan preventif. Hal ini memberikan dukungan terhadap produsen jamu temulawak dalam memperluas pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, pasar domestik yang kuat. Di Indonesia, minuman jamu temulawak sudah memiliki pangsa pasar yang mapan, khususnya di kalangan masyarakat yang percaya pada pengobatan tradisional. Namun ada peningkatan ketertarikan dari generasi muda yang mulai menerima jamu sebagai alternatif minuman sehat. 4. Distribusi dan inovasi produk. Saat ini, pasar produsen jamu berinovasi dengan produk temulawak yang lebih modern dan mudah dikonsumsi seperti minuman cepat saji, kapsul, hingga produk-produk olahan yang dipasarkan melalui online marketplace. Selanjutnya yang kedua ada kondisi pasar yang akan datang. Jamu temulawak akan terus berkembang pesat terutama karena tren peningkatan minat dan pada produk kesehatan alami dan herbal. Selanjutnya ada estimasi potensi pasar jamu temulawak. Yang pertama ada pertumbuhan pasar global. Di tingkat global, pasar produk herbal diproyeksikan akan terus tumbuh, didorong oleh peningkatan kesadaran kesehatan terutama di negara-negara berkembang dan maju. Produk seperti jamu temulawak ini dapat memanfaatkan tren pasar produk herbal global diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6-8% hingga 2028. Yang kedua ada pasar ekspor. Salah satu pasar domestik. Potensi ekspor untuk produk jamu temulawak cukup besar. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Eropa mulai menunjukkan minat terhadap produk herbal asal Indonesia. Jika produsen dapat memenuhi standar kualitas internasional, peluang ekspor akan meningkat. Yang ketiga ada perubahan preferensi konsumen. Generasi muda semakin tertarik pada minuman sehat yang mudah dikonsumsi, terutama dalam bentuk minuman kemasan atau suplemen herbal. Inovasi dan rasa, kemasan, dan pemasaran digital akan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pasar minuman temulawak. Selanjutnya ada segmentasi targeting.
Positioning, segmentasi ada 4. Yang pertama ada segmentasi demografi. Ini termasuk usia, jenis, tingkat pendapatan. Yang kedua ada segmentasi psikografi, yaitu ada gaya hidup, nilai keyakinan. Yang ketiga ada segmentasi perilaku, terdiri dari frekuensi pembelian dan nilai yang diharapkan. Selanjutnya ada saluran pemasaran. Ini di dalamnya ada pasar tradisional, online, dan spa. Selanjutnya ada targeting. Yang pertama itu pada anak-anak. Anak-anak yang mempunyai badan kurus dan susah makan. Ini jamu temulawak ini bisa untuk meningkatkan nafsu makan untuk mencegah stunting, sehingga produk jamu temulawak sangat relevan untuk orang tua yang peduli akan dengan pertumbuhan anak mereka. Selanjutnya yaitu dewasa. Selain untuk menambah nafsu makan, jamu temulawak ini bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan hati, yang menjadikan jamu temulawak menarik bagi orang dewasa yang mencari solusi alami untuk masalah kesehatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pasien penyakit kronis. Dengan potensi anti kanker dan efek positif pada sistem imun, temulawak juga dapat dipasarkan kepada pasien yang kondisi kesehatan kronis atau mereka yang sedang menjalani perawatan medis. Yang keempat yaitu pecinta gaya hidup sehat. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan penggunaan produk herbal, temulawak dapat menarik perhatian konsumen yang mencari alternatif alami untuk suplemen kesehatan. Selanjutnya yaitu positioning. Jamu temulawak ini jagemuk adalah jamu temulawak yang diinovasikan dengan kayu manis dan gula, sehingga rasa temulawak yang cenderung pahit itu bisa ternetralisir dengan adanya kalsium manis, sehingga tidak untuk mengurangi rasa sedikit pahit, jadi tidak pahit. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk adalah menyusun produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ini mencakup desain, kualitas, fitur, merek, serta variasi produk yang ditawarkan. Yang kedua ada price, yaitu menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan. Strategi penetapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, dan kemampuan beli konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada place atau tempat, yaitu menentukan saluran distribusi yang tepat agar produk dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah. Ini termasuk pemilihan lokasi, sistem distribusi, dan saluran pemasaran. Yang keempat yaitu promotion atau promosi, yaitu berbagai cara yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian konsumen terhadap produk atau layanan. Promosi ini melibatkan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Teknis dan teknologi. Teknik lokasi yaitu mencakup pemilihan lokasi produksi atau fasilitas berdasarkan berbagai faktor teknis seperti akses ke bahan baku, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, dan kedekatannya dengan pasar. Yang kedua ada luas produksi, merujuk pada ukuran fisik area yang digunakan untuk kegiatan produksi. Ini dapat dihitung dalam satuan meter persegi atau hektar, tergantung pada jenis produk industrinya. Yang ketiga ada layout produksi, yaitu pengaturan fisik mesin, alat, dan fasilitas dalam area produksi yang mendukung aliran bahan baku dan produk jadi yang efisien. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam usaha produksi temulawak campuran kayu manis, aspek keuangan yang perlu diperhatikan meliputi berbagai komponen yang terkait dengan biaya dan potensi pendapatan. Selanjutnya ada kebutuhan dana.
Dana awal dalam jamu herbal temulawak dapat dikategorikan menjadi: pertama itu ada dana awal. Dana awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis jamu herbal temulawak mencakup beberapa komponen. Pertama, modal kerja diperlukan untuk membeli bahan baku seperti rempah temulawak, rempah kunyit, kayu manis, serta untuk membiayai upah tenaga kerja, sewa tempat, dan berbagai biaya operasional lainnya. Yang kedua, investasi dalam peralatan produksi seperti pisau, talenan, panci, microwave juga menjadi komponen penting. Terakhir, alokasi dana untuk pemasaran sangat krusial guna mempromosikan produk, membangun website, dan menjalankan berbagai kegiatan pemasaran lain. Ada sumber dana. Sumber dana berasal dari yang pertama, tabungan pribadi. Tabungan atau dana pribadi yang cukup. Ini adalah sumber dana yang paling mudah dan cepat. Yang kedua yaitu aset pribadi seperti kendaraan, properti, barang berharga, dan lainnya. Ini bisa mempertimbangkan untuk menjual atau menggadaikan aset tersebut untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada pinjaman bank. Yang keempat yaitu investor. Metode penelitian investasi. 1. Penelitian kuantitatif. Metode ini meliputi pengumpulan dan analisis data numerik untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. 2. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam, mengenal masalah atau fenomena yang ada dalam bisnis, dan sering digunakan untuk mengeksplorasi ide atau konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. 3. Metode analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Manajemen. Struktur organisasi jamu herbal temulawak. Pengawalan pelaksana. Pengawas A, Uza Aditya Pradana. Pengawas B, Maya Ardina N. Pengawas C, Uza Aditya Pradana. Pekerja pelaksana Maya Ardina N. Pekerja pelaksana Uza Aditya Pradana. Pekerja pelaksana Maya Ardina N. Deskripsi pekerjaan. 1. Pengawas pelaksana. Pengawas pelaksana dalam bisnis jamu temulawak juga bertugas mengawasi seluruh proses produksi untuk memastikan kualitas bahan baku dan produk akhir sesuai standar. 2. Pengawas A. Supervisor A dalam bisnis Portugis EGG Tart Ubi Ungu bertanggung jawab atas perencanaan produksi, pengawasan kualitas dan tim manajemen. 3. Pengawasan B. Supervisor 3 dalam bisnis Portugis EGG Tart Ubi Ungu bertanggung jawab memastikan terpenuhinya operasional dengan standar dan prosedur yang berlaku, terutama terkait kebersihan dan keamanan pangan. 4. Supervisor C. Supervisor C dalam bisnis Portugis EGG Tart Ubi Ungu bertanggung jawab pada aspek logistik dan distribusi untuk memastikan produk sampai ke konsumen dalam kondisi terbaik. Yuridis. Perusahaan harus terdaftar secara resmi di Indonesia melalui prosedur pendirian perusahaan yang sah, misalnya dengan mendirikan PT Perseroan Terbatas atau CV. Komandatair Vinotaskap yang kemudian terpengurus perusahaan juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki NPWP dan mendaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.